Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dalam acara Klinik Hukum PMIH Untak Semarang. Eh, Pada kesempatan kali ini kita mengangkat isu yang sedang hangat-hangatnya beberapa waktu lalu sampai terjadi demo besar-besaran. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema Presiden 3 kali. Nah, pada kesempatan hari ini kita mendatangkan narasumber yang pertama dari akademisi Fakultas Hukum Untak Semarang, Dr. Johan. Dr. Johan Erwin, selamat sore Pak Dr. Johan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kita mendatangkan seorang praktisi dari Pak Suyanto, SHMH. Selamat sore Pak Suyanto, anggota KPU Kota Semarang, Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat sore Mas Rahmat. Selamat sore juga Pak Johan. Sore Pak Yanto, ketemu lagi. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Pada kesempatan kali ini kita ingin Klinik Hukum sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa lahirnya Klinik Hukum ini tidak semata-mata hanya untuk kajian media saja, tetapi di sini kami semangatnya adalah menyampaikan atau melaksanakan tridharma dengan menggunakan teknologi. Nah, salah satunya Klinik Hukum ini untuk satu media penyambung ke masyarakat untuk mendidik masyarakat. Yang kedua, media pengabdian masyarakat dari bagian dari bagian pelaksanaan tridharma perguruan tinggi Pak Johan, seperti itu. Jadi tidak semata-mata kita ini sudah beberapa kali mengkaji terkait isu-isu yang sedang hangat di masyarakat. Kemarin kita juga mendatangkan dari Ombudsman Jawa Tengah Pak Yanto. Untuk terkait dengan isu yang sedang berkembang, mungkin saya ingin memberi kesempatan dulu kepada Pak Dr. Johan untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan Presiden 3 periode. Untuk dan tempat kami persilakan Pak Johan, monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira ini aktivitas yang bagus dari Magister Hukum ya, untuk kemudian lebih berinteraksi dengan masyarakat, mengikuti isu-isu up to date, di samping saja tadi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Mengenai topik pada kali ini ya, tentang masa jabatan presiden yang menjadi satu isu nasional mungkin ya sekarang ya. Pertanyaan dasarnya sebenarnya adalah apakah memang masa jabatan presiden itu bisa diperpanjang gitu kan, apakah mau jadi 3 periode atau berapa periode terserah, tapi poinnya adalah apakah bisa diperpanjang, karena seperti itu. Nah, saya akan memulai dari pemahaman bahwa pertama ya, kalau kita orang HTN kan mulainya dari Indonesia adalah negara hukum gitu ya, artinya segala sesuatu itu harus berdasar hukum ya. Jadi termasuk konteks penyelenggaraan negara juga semuanya juga harus berdasar hukum. Maka kemudian ada PT UN yang juga mau diteliti sama Mas Rahmat ya. Artinya penyelenggaraan negara itu juga mungkin salah. Kalau salah ya sudah ada koridor hukumnya. Artinya segala sesuatunya harus dikembalikan pada hukum yang mengaturnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebagai negara hukum, kita itu juga negara hukum yang konstitusional. Artinya hukum-hukumnya itu harus berdasar pada konstitusi. Nah, itu juga harus kita letakkan di dalam kita memaknai dan memahami apapun permasalahan hukum di Indonesia ini. Karena sekarang dengan menerapkan atau memakai prinsip negara hukum konstitusional, segala aspek kehidupan dalam bernegara itu menjadi harus dikembalikan pada bagaimana konstitusi mengatur. Pada titik itulah kemudian maka HTI dibubarkan kan gitu ya, karena dianggap mungkin berlawanan dengan prinsip-prinsip konstitusi, atau mungkin bahkan hal yang bersifat privat itu kan
fidusia ya, orang kredit macet nggak boleh langsung disita, itu melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tindakan itu dianggap inkonstitusional, tidak sesuai dengan konstitusi. Sehingga konstitusi sebagai prinsip dasar dalam bernegara itu harus menjadi acuan dasar di dalam hidup, berkehidupan, dan penyelenggaraan negara itu sendiri. Itu yang harus kita pahami. Nah, kembali kepada tadi topik yang kita bicarakan, sebenarnya kan tentang masa jabatan presiden ini pada prinsipnya juga sudah diatur di dalam konstitusi, gitu kan. Dan kita bisa rujuk pada ketentuan pasal 7 ya, pasal 7 konstitusi kita. Bahkan pada konteks tertentu di situ kita bisa melihat bahwa secara harfiah memang sebenarnya sudah diatur bahwa masa jabatan presiden itu hanya 5 tahun dan bisa ditambah 1 kali kesempatan untuk memimpin lagi, sehingga 2 periode masing-masing 5 tahun itu menurut pasal 7. Kalau kita mengikuti prinsip konstitusi akan seperti itu. Nah, namun dalam perkembangannya kan terkait dengan konstitusi ini juga secara ilmu pengetahuan maupun praktek bernegara juga berkembang pemikiran-pemikiran. Yang paling mendasar adalah apakah memang konstitusi sesuatu yang mungkin sederhananya harga mati, tidak mungkin berubah, kira-kira gitu kan. Karena juga kalau kita melihat faktanya dari UUD 45 yang asli pun kita sudah mengalami amandemen perubahan 4 kali gitu ya. Jadi 1999, 2000, 2001, 2022, 4 kali amandemen UUD 45. Dan itu terjadi pasca reformasi, karena memang reformasi itu memberikan perubahan mendasar terkait dengan aspek ketatanegaraan di Indonesia. Nah, artinya kita punya pengalaman untuk merubah konstitusi itu sendiri. Sehingga pada titik ini, kalaupun misalnya katakanlah lontaran atau gagasan tentang memperpanjang masa jabatan presiden itu dilakukan secara akademis, pertanyaan itu ya sah-sah saja. Secara yuridis, ya pintunya juga ada juga, gitu kan. Tergantung dari apakah kemudian konstitusinya masih sama atau dirubah, gitu kan. Sehingga pertanyaan selanjutnya tentu saja, nah kalau mau merubah, bagaimana cara merubahnya? Kita juga masih bisa merujuk pasal 37 UUD 45 tentang mekanisme perubahan konstitusi. Nah, ini pandangan akademik secara teoritis saya kira itu Mas Rohmat, garisnya ya, pasal 7, kemudian pasal 37 tentang kemungkinan perubahan konstitusi. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Johan atas pandangannya. Sekarang saya ingin mendengar pandangan dari sisi praktisi. Nah, di sini sudah ada Pak Suyanto. Monggo Pak Suyanto untuk memberikan pandangan terkait dengan Presiden 3 kali dari sisi praktisi dan penyelenggara pemilu. Monggo, waktu kami. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Dr. Johan Erwin, Mas Rohmat selaku hostnya pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan satu kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa menjalankan segala aktivitas dengan penuh kelancaran dan juga penuh keberkahan. Terkait dengan pertanyaan host Mas Rohmat terkait dengan masalah 3 periode yang digulirkan beberapa waktu yang lalu ya, menjadi satu momen yang sangat viral sekali, dan itu menjadikan satu berita terbesar bagi KPU, dalam hal ini KPU Kota Semarang ya, karena memang KPU itu adalah pelaksana tugas ya, pelaksana undang-undang, pelaksana regulasi. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh KPU, terutama sekali adalah KPU Kabupaten Kota, itu seluruhnya adalah mengacu kepada regulasi yang sudah ada. Jadi sebagai pengambil kebijakan di KPU RI, pembuat regulasi di sana,
Sedangkan KPU Kabupaten Kota itu adalah merupakan satu pelaksana tugas ya, melaksanakan regulasi di lapangan. Sampai saat ini dalam melaksanakan tahapan dalam hal ini adalah di pemilihan umum dan pemilihan, karena yang saat ini kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, Mas Rohmat, perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 itu memang betul-betul satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dilaksanakan di tahun yang sama, kemudian yang berbeda hanya di tanggalnya saja. Mendasari pada hal tersebut, bahwa untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan sebetulnya sampai ini detik itu regulasinya tidak ada perubahan, Mas Rahmat. Ya, tidak ada perubahan, tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk pemilihan umum, dan kemudian untuk yang pemilihan itu menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi tidak ada perubahan sama sekali, sehingga kita tetap mengacu kepada pelaksanaan pemilu yang pelaksanaannya itu tetap secara sistemik itu di 5 tahun sekali. Itu saya kira itu sudah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Johan tadi, bahwa konstitusi kita itu sebenarnya sudah mengatur bahwa pelaksanaan pemilihan umum itu lakukan setiap 5 tahun sekali. Untuk yang presiden memang diberikan kesempatan lagi untuk 1 kali periode dalam masa jabatannya. Di dalam pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas sampai pada saat ini itu pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan juga anggota DPR secara khusus adalah di Komisi 2 ya, beserta dengan KPU dan juga Bawaslu beserta dengan DKPP sudah menepakati, kemudian sudah dimunculkan dengan keputusan daripada KPU tentang tanggal pemungutan suara ya, hari dan tanggal pemungutan suara yang tertuang dalam keputusan KPU RI nomor 21 tahun 2022. Itu menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum itu dilakukan pada hari Rabu pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Itu memang sudah sangat jelas keputusannya. Tinggal nanti KPU itu dalam menjalankan tugasnya adalah sesuai dengan tahapan yang sudah direncanakan. Dalam hal ini KPU itu masih berkoordinasi dengan Komisi 2 terkait dengan pelaksanaan tahapan, program dan juga jadwal yang sudah disiapkan oleh KPU. Dalam ini dibahas di Komisi 2. Kemudian untuk pelaksanaan pemilihan serentak itu yang direncanakan adalah tanggal 27 November tahun 2024, Mas Rohmat. Jadi di tahun yang sama ada satu pemilu dan juga ada satu pemilihan. Di dalam satu pemilihan ini tadi meskipun di dalam undang-undangnya itu menjelaskan ya, sudah menyebutkan dengan jelas itu di pasal 201 ayatnya ayat 8 ya, pemungutan suara untuk pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota secara serentak itu pada bulan November tahun 2024. Itu sudah jelas disebutkan di dalam undang-undang, sehingga pemerintah dan juga KPU kemarin sudah mensepakati bahwa nanti akan dilakukan pada tanggal 27 November tahun 2024. Inilah yang mendasari bahwa pelaksanaan pemilu maupun pemilihan serentak tahun 2024 itu saya kira tidak ada yang perlu diragukan lagi, karena kami seluruh jajaran KPU di seluruh Indonesia sudah siap itu untuk melaksanakan pemilu maupun pemilihan. Tinggal ini menunggu
PKPU ya, PKPU dari KPU RI terkait dengan pelaksanaan nanti program juga jadwal sehingga nanti pelaksanaan segera dimulai. Untuk apa namanya rencana tahapan, Mas Rahmat, rencana tahapan gitu kan ya, itu nanti akan kita mulai pada pertengahan bulan Juni tahun 2022. Jadi bulan Juni tahun 2022 kurang lebih sekitar tanggal 14 itu ya, nanti akan mulai tahapan seluruh rangkaian kegiatan daripada pemilu serentak tahun 2024 itu sudah kita mulai. Kemudian nanti setelah persiapan-persiapan tersebut muncul dimulai, tentunya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota memang sudah mempersiapkan terkait dengan agenda yang pertama kali yang nanti akan dilakukan, yaitu adalah pendaftaran partai politik. Begitu selesai pendaftaran partai politik, kemudian ada verifikasi administrasi, kemudian ada verifikasi faktual, terus kemudian ada penetapan, baru nanti memasuki pada tahapan untuk pemetaan dapil atau daerah pemilihan. Ya, kayak di Semarang itu sudah saya kira kelihatan tidak ada satu perubahan, karena tidak ada satu perubahan secara signifikan terhadap jumlah penduduk di Kota Semarang. Terus baru nanti persiapan kegiatan-kegiatan yang lain sesuai dengan tahapan di pemilu maupun pemilihan serentak nanti. Saya kira itu, Mas, untuk mengawali pembicaraan pada sore hari ini. Terima kasih Pak Yanto. Berikutnya tadi sudah dipaparkan dari Pak Dr. Johan terkait dengan dari sisi akademisnya, dari Pak Suyanto dari sisi pelaksana penyelenggara. Baik, tadi sudah Pak Yanto menyampaikan bahwa untuk kesiapannya tidak ada masalah dan segala sesuatunya sudah terencana dengan baik ya Pak Yanto. Berarti bagaimana ketika nanti memang kemarin isu ini sempat viral sekali ya Pak Yanto, sampai betul. Demo kalau nggak salah di Kota Semarang pun mahasiswa turun kemarin ya. Kemarin saya lihat wah ramai sekali ini. Gitu. Nah, jadi mungkin saya ingin tahu gambaran bagaimana dampaknya ketika isu ini digulirkan, manakala para pimpinan ataupun para pemerintah lah, saya sampaikan pemerintah ini ketika isu itu digulirkan tetapi manajemen isu tidak baik sehingga sudah pasti akan mempengaruhi tahapan proses. Betul. Nah, adakah persiapan atau mengantisipasi hal-hal misalkan ada perubahan regulasi dan lain sebagainya? Mungkin nanti Pak Johan bersama kami ya, Pak Johan. Iya, masih. Nah, sedangkan kita tahu nih Pak, ketika tadi Pak Johan juga menyampaikan kita mengacu kepada konstitusi sudah mengatur. Sedangkan ketika amandemen konstitusi itu kan tidak mudah ya Pak Johan. Mungkin gambaran kepada kita semua bagaimana sih mekanisme amandemen itu seperti apa. Nah, lalu dampak terhadap undang-undang turunannya itu seperti apa? Pasti ketika di konstitusinya ada amandemen, terus undang-undang organiknya pasti juga akan mengalami perubahan. Nanti saya ingin ke Pak Suyanto dulu sebagai pelaksana. Ketika ya kita berasumsi saja lah, maksudnya karena kan kemarin kalau nggak salah Pak Presiden juga sudah menyampaikan posisinya menyampaikan posisinya, pendapatnya seperti apa. Tetapi untuk kajian bersama ketika itu dipaksakan terjadi amandemen terkait dengan jabatan presiden ini secara kesiapan penyelenggara seperti apa, karena kalau kita lihat waktunya kan sangat mepet ya, kalau saya bilang mepet kan, ini sudah 2002, sudah bulan
mau Mei, nanti persiapan itu sudah tadi disampaikan di 2002 bulan Juli ya, September ya tadi. Iya. Monggo Pak Suyanto. Baik Mas, jadi begini, di dalam pasal 167 itu sebetulnya sudah dijelaskan secara rinci ya, baik di ayat 2, ayat 3, dan ayat 6, ya terutama sekali itu di ayat 6 ya. Di ayat 6 itu kan bunyinya adalah tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi terkait dengan kesiapan ketika tahapan-tahapan tersebut itu melampaui waktu yang sudah ditetapkan di dalam satu undang-undang, barangkali mungkin perlu adanya satu kajian tertentu ya. Karena memang itu adalah yang diamanatkan dalam satu undang-undang, Mas Rahmat. Jadi itu tidak bisa artinya itu harus dipersiapkan. Kalau seandainya terjadi adanya suatu pergantian regulasi, ya barangkali mungkin semua semuanya penyelenggara pemilu ya tetap nanti akan mematuhi, karena itu sekali lagi saya sampaikan bahwa KPU provinsi sama KPU kabupaten kota itu adalah sebagai pelaksana regulasi ya, sebagai pelaksana regulasi. Kemudian untuk regulasi yang memang siap untuk mempersiapkan dan sebagainya itulah di KPU, terus kemudian di pemerintah dan juga di anggota dewan. Itu yang sangat penting. Namun demikian, karena memang tahapan-tahapan tersebut memang harus dipersiapkan ya, sebagai satu langkah awal, yaitu tadi ya di pasal 167 ayat 6 tadi, jadi 20 bulan itu adalah sebelum pelaksanaan hari H dari pemungutan suara. Jadi kalau sudah dihitung ya ketemunya tadi itu bahwa nanti tahapan itu nanti akan kita lakukan atau kita mulai pada bulan atau pertengahan Juni tahun 2022 ini, sehingga pas itu sudah dirancang sedemikian rupa, dan itu pembuatannya di KPR itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kalau seandainya dalam rangka untuk mengantisipasi daripada ketika ada satu regulasi baru, tentunya kami juga harus mempersiapkan diri terhadap hal-hal yang demikian. Tetapi ingat bahwa di dalam pelaksanaan tahapan itu sudah diatur sedemikian rupa dalam rangka untuk memenuhi sebuah tahapan, sehingga nanti pelaksanaan dari awal hingga akhir itu memang betul-betul sudah sesuai dengan pertama regulasi dan juga kecukupan waktu. Itu yang sangat penting. Saya kira gitu, Mas Rahmat. Saya mau ke Pak Johan, Pak Dr. Johan. Kembali tadi saya coba gali yaitu terkait dengan mekanisme amandemen. Sangat kalau kita bilang tadi waktunya sangat singkat ya, kalau misalkan itu terjadi ya kita melihat dari sisi kajian keilmuan sebagai akademisi ya Pak Johan. Nah, pasti kan akan mempengaruhi sedikit banyak pasti akan berpengaruh terhadap undang-undang turunannya atau undang-undang organiknya. Nah, mungkin dari Pak Johan bisa memberi gambaran dan pemahaman sekaligus pencerahan kepada kami semua, termasuk khususnya kami sebagai masyarakat awam terkait dengan isu yang sedang berkembang, dan bagaimana sih sebetulnya tahapan-tahapan terkait dengan ketika ada kebijakan atau ada ketentuan baru yang mana itu bersangkutan dengan konstitusi, seperti itu Pak Johan. Ya, baik, terima kasih. Ya, tadi secara detail untuk konteks penyelenggaraannya satu sisi sudah digambarkan oleh Pak Yanto ya, prinsipnya ya KPT itu siap melaksanakan ketentuan yang sudah ada sesuai dengan regulasi, itu kan tahapan yang sudah direncanakan, bahkan tanggal kapan pemilunya sudah definitif sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita kembali kepada munculnya isu ini sendiri, sebelum nanti saya bicara tentang regulasi dan mungkin alternatif solusinya itu ya. Isu ini kan timbul sebenarnya juga
kita juga tidak tahu pasti dari mana awalnya gitu kan. Yang jelas kalau Pak Presiden sendiri kan sudah tegas menyatakan bahwa saya taat konstitusi, bahasanya kan begitu ya. Sehingga kemudian ya harusnya itu yang kita pegang gitu kan. Tetapi memang kalau dalam perspektif politis kan namanya politis itu ya dinamis gitu ya, sangat tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dalam politik, tergantung dari apa istilahnya kemudian dinamika yang terjadi gitu kan. Dan disitulah relevansinya kenapa kemudian dikaitkan dengan masalah pelaksanaan pemilu gitu kan. Kalau normatifnya tadi kita sudah sama-sama tahu ya, dalam pasal 7 tadi memang menurut ketentuan undang-undang atau konstitusi cuma 2 periode gitu kan. Tapi kalau kemudian secara alasan atau secara kondisi tertentu pada akhirnya dibutuhkan satu kebijakan atau satu alternatif jawaban karena alasan tersebut ya bisa saja itu kemudian berkembang menjadi satu ibaratnya bola salju yang akhirnya niscaya itu ya, niscaya pada akhirnya ya terpaksa, bukan terpaksa tapi niscaya pada akhirnya itu pintu untuk kemudian memperpanjang atau menunda itu bisa saja terjadi. Nah, tetapi kita hitung-hitungan dari sisi waktu tadi menurut KPU kan sebenarnya juga sangat terbatas gitu kan. Nah, sementara alasan yang disampaikan sebenarnya lebih pada satu kondisi ekonomi gitu kan, kemudian yang utama saja masalah COVID gitu ya, sehingga kita mungkin sederhananya kan COVID kemarin sudah banyak memakan anggaran, kalau kemudian pemilu juga anggarannya banyak gitu kan, sehingga kan jatuhnya mungkin bisa saja karena kondisi tertentu akhirnya mungkin katakanlah misalnya ekstrimnya ya tadi pemilunya ditunda karena kondisi tertentu. Nah, makna penundaan pemilu berarti kan jabatannya juga mundur gitu kan. Nah, itu yang kemudian secara politik orang membacanya wah ini kok sesuatu yang mencoba membuat sebuah legalisasi dari kalau kita punya pandangan buruk, niatan buruk ini hanya alasan memperpanjang kekuasaan gitu kan. Nah, kalau kembali pada teori memang ide adanya konstitusi yang paling utama memang justru pembatasan kekuasaan. Jadi secara ilmu kenegaraan kan konstitusi ada itu karena fenomena kecenderungan orang akan terus berkuasa. Yeah. Jadi kekuasaan itu enak, itu kekuasaan itu cenderung akan menuntut orang untuk terus gitu kan. Maka kemudian konstitusi membatasi. Pembatasannya dari pemisahan kekuasaan jangan ada di satu tangan, makanya harus ada legislatif, yudikatif ya. Kemudian juga eksekutifnya. Kemudian juga pembatasan masa jabatan gitu kan. Itu juga dalam rangka supaya kemudian tidak orang itu menjabat terlalu lama. Karena kalau terlalu lama akhirnya tadi absolutisme akan terjadi lagi. Itu secara ilmu pengetahuan ya basic yang kita pahami seperti itu. Sehingga kemudian nalar untuk membatasi kekuasaan itu konstitusional. Nah, tapi tadi dihadapkan dengan kenyataan dinamika politik, sosial, ekonomi masyarakat yang mungkin akhirnya menjadi justifikasi sehingga kemudian kalau yang paling soft ya tadi pemilunya diundurkan. Tapi yang paling ekstrim ya kalau itu ingin dibuka, ya konstitusinya harus dirubah kan gitu. Kalau konstitusinya dirubah, maka setidaknya presiden akan selamat dari langkah-langkah yang dianggap inkonstitusional. Karena kalau inkonstitusional kan bisa diturunkan jabatannya, itu kan karena alasan itu gitu. Makanya Pak Presiden saya kira sudah betul menjawab dengan kata saya taat konstitusi. Artinya kalau konstitusinya juga dirubah, nanti juga taat juga, tapi dalam konteks perubahan gitu kan. Itu kalau ke sana. Cuma saya kira untuk melakukan perubahan, itu juga satu pertanyaan tersendiri. Apakah memungkinkan pada situasi yang sangat tadi disampaikan dari KPU sudah sedemikian rigid menata, sementara kondisinya seperti ini, kemudian kita berpikir, kalau begitu ya pintunya cuma mengubah konstitusi. Kalau mengubah konstitusi bagaimana? Nah, tadi pertanyaan mendasarnya kan di situ. Nah, dalam konteks konstitusi, maka pasal 37 memang memberi ruang untuk diadakan perubahan konstitusi itu. Tetapi memang tadi dikatakan Mas Rohmat itu juga tidak mudah ya. Ada beberapa istilahnya syarat yang harus dipenuhi untuk kemudian konstitusi bisa dirubah. Tapi dalam sejarah kita memang tadi sudah pernah merubah. Terkait dengan masa jabatan pun kita juga pernah merubah. Jadi pada waktu dulu Bung Karno berkuasa juga merubah konstitusi UUD 45 ya dengan keluar TAP MPRS yang kemudian munculkan presiden seumur hidup itu ya. Terus kemudian di dalam UUD 45 yang asli itu juga menarik karena pasal 7-nya yang di awal itu kan hanya dikatakan bisa dipilih kembali, tapi kemudian tidak ada batasan
berapa kalinya gitu kan. Nah, itu makanya kemudian pasal 7 diamandemen dan menjadi ketentuan yang sekarang dengan definitif 5 tahun, kemudian bisa ditambah 1 kali lagi periode kepemimpinan. Nah, kembali kepada merubah konstitusi. Yang pertama itu kan harus membutuhkan suara mayoritas di parlemen. Sehingga pertarungannya tentu akan ada parlemen. Artinya di Dewan, di MPR itu kan, untuk kemudian mereka-mereka lah sebagai perwakilan dari rakyat untuk nanti bersepakat untuk adanya perubahan konstitusi itu. Kemudian secara teknis juga itu harus diusulkan oleh minimal sepertiga anggota parlemen. Sepertiga parlemen harus mengusulkan usulannya tertulis gitu kan, disertai dengan alasan-alasan. Ada rasionalitas. Ya kalau yang sekarang muncul kan alasannya tadi ya, pandemi, keuangan negara, kemudian IKN ya satunya ya, rencana membangun ibu kota baru, sehingga itu dijadikan prinsip dasar sehingga kemudian layak Pak Presiden Jokowi diperpanjang dan mungkin dengan mekanisme perubahan konstitusi. Nah, kemudian di dalam sidang MPR sendiri setidaknya harus minimal 2/3 anggota MPR itu setuju. Kalau kita lihat dari tahapan dan persyaratan yang ada itu memang bukan perkara yang mudah untuk merubah konstitusi. Kemudian pada persetujuannya itu juga paling tidak 50% per 1 anggota itu, seluruh anggota MPR itu menyetujui pasal yang mau dirubah tadi. Jadi quorum akhirnya harus 50% per 1. Itu kan ada dinamika yang sangat rigid gitu ya. Nah, cuma kalau kita membaca atau saya sempat juga mengikuti dari harian Kompas itu ya, yang mencoba menderivasikan ya, melihat secara nyata apakah memang dengan prasyarat yang sepertiga harus menyetujui pengusulan, kemudian tadi 50% per 1 harus setuju pasal perubahannya itu sesuatu yang susah. Nah, pada akhirnya akan dilihat pada sisi komposisi anggota parlemen itu sendiri. Dalam faktanya, ternyata sekarang dari keseluruhan 701 anggota parlemen, itu kan ternyata PDIP ya sebagai partai yang mayoritas itu suaranya cukup banyak. Belum lagi didukung oleh partai-partai yang mendukung pada pemerintah ya. Terakhir bahkan PAN pun masuk ke golongan yang pro kan ya. Tinggal tersisa Demokrat sama PKS ya. Itu yang oposisi itu. Artinya menurut Kompas kalau dihitung dari 701 itu untuk katakanlah mempersyaratkan sepertiga tadi ya, sepertiga anggota parlemen itu usulannya, dalam pengusulannya itu setidaknya harus sepertiga. Kalau sepertiga artinya dari 701 itu 237. 237 itu ya itu sudah terpenuhi ya, karena menurut data PDIP-nya itu 471. Jadi kan ini sudah sangat mungkin kalau memang PDIP mau ke sana gitu kan. Kemudian ukuran 2/3 tadi kalau diangkakan itu 474. Sehingga PDIP cuma butuh 3 suara untuk kemudian menggolkan itu. Itu sangat mendukung ya Pak? Sangat mendukung sekali. Kemudian angka 50% per 1 dari keseluruhan anggota Dewan itu kalau dihitung 356 orang. Itu sudah cukup. Jadi kalau hitungan, karena kan konsep itu pada akhirnya akan diukur dengan fakta dan data yang ada kan. Betul. Data empiris yang ada menurut Kompas seperti ini tadi. Artinya kalau itu dikehendaki sebenarnya tidak di atas kertas lagi. Secara hitung-hitungan angka, secara hitung-hitungan kenyataan personil itu mungkin bisa dilakukan. Cuma saja kan dalam perkembangannya kita juga tahu sepertinya dari PDIP pun dalam pernyataannya juga tidak setuju dengan adanya perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi kita nggak tahu dinamika politik kan sangat cepat. Jadi gambarannya seperti tadi Mas Romat, secara amandemen itu bisa dilakukan, kemudian syarat-syarat untuk amandemennya sudah saya sampaikan, dan hitungan realnya dari sisi angka-angka personil anggota parlemennya ya bisa disimpulkan sangat memungkinkan kalau memang menghendaki adanya amandemen, karena kebetulan PDIP sekarang mayoritas di parlemen. Nah, kira-kira itu. Nah, kemudian disitulah mungkin ini menjadi menarik dan menjadi istilahnya perhatian seluruh
anak bangsa, saya kira, apalagi akademisi gitu ya. Tapi kan akademisi tentu akan melihatnya pada koridor normativitas ketentuan konstitusional konstitusinya. Dalam konteks kenegaraan pun saya kira penyelenggaraan negara juga seperti tadi disampaikan Pak Yanto juga harus taat asas gitu. Karena kalau tidak mereka bisa menabrak prinsip-prinsip konstitusi. Kecuali kalau kemudian nanti dengan pendekatan kekuasaan. Jadi adanya demo itu pada titik tertentu ya memang saya kira bisa diterima ya. Artinya kan demokrasi juga membolehkan untuk misalnya orang berpendapat gitu kan. Ekspresinya bisa bentuknya demo seperti itu. Artinya ini memang ada situasi krusial yang memang harus dicermati bersama. Karena walaupun pada akhirnya para penentu adalah para pengambil kebijakan di pusat termasuk yang saja Presiden Jokowi sendiri. Hitung-hitungannya kan tidak sekedar sisi hukum di atas kertas, tapi juga sisi-sisi kenegaraan secara keseluruhan. Mungkin gambarnya seperti itu sementara. Terima kasih Pak Dr. Johan. Mungkin saya mencoba mengelaborasi lebih dalam. Tadi juga Pak Johan menyampaikan ada sisi-sisi atau apa ya namanya tadi namanya alasan-alasan. Mungkin nggak, misalkan begini. Tadi Pak Johan menyampaikan ini alasan karena alasan ekonomi. Kira-kira untuk mendasari sebuah perubahan baik undang-undang ataupun konstitusi itu apakah cukup dengan sebuah maksudnya dengan satu atau dua alasan yang mendasari untuk terjadinya perubahan konstitusi ataupun undang-undang, baik undang-undang organik atau undang-undang konstitusi, mungkin juga undang-undang yang lainnya juga seperti itu. Itu seperti gimana Pak Johan? Ya, jadi kan tadi sudah digambarkan bahwa kalau misalnya memang katakanlah pintunya yang dipakai adalah perubahan konstitusi, itu harus tadi sepertiga menyetujui itu, dan sepertiga yang mengajukan itu dia harus membuat usulan tertulis. Dan di dalam usulan tertulis itu tentu akan ada rasionalitas atau reasoning dari kenapa itu diusulkan. Salah satu aspeknya yang banyak muncul kan sekarang tadi ya masalah IKN, masalah kondisi ekonomi, masalah pandemi gitu kan. Ya, yang itu kemudian menjadi rasionalitas yang dibangun untuk kemudian katakanlah justifikasi pembenar bahwa kemudian untuk katakanlah masa jabatan itu bisa diperpanjang dan supaya tidak kemudian melanggar konstitusi dilakukan dengan perubahan konstitusi. Kira-kira seperti itu. Nah, itu pintu formal yang ada kalau jalurnya adalah melalui konstitusi. Tapi saya kira ya yang paling elegan adalah itu. Karena kalau jalur-jalur yang lain misalnya kemudian tadi misalnya pemerintah memilih pilihan dengan tadi mengundurkan jadwal pemilu gitu kan, ya otomatis kemudian masa jabatannya juga akan ikut mundur dengan mengunduran itu tadi. Itu riskan untuk kemudian di-challenge. Oh gitu ya. Ya, riskan untuk di-challenge. Saya orang kemudian katakanlah masyarakat sipil atau LSM mempersoalkan ini tindakan yang inkonstitusional itu kan. Itu kan riskan di sana. Nah, walaupun pada akhirnya ya istilahnya katakanlah konstelasi politik akan mempengaruhi hal itu. Nah, jadi kita bicara pada koridor hukumnya, ya semestinya pintunya itu. Nah, cuma memang secara timingnya tadi ya, timingnya untuk kemudian apakah memang cukup waktu untuk katakanlah sampai pada membuat tadi perubahan konstitusi tersebut. Nah, ini sesuatu yang tadi saya kira maka dikatakan di awal tadi menjadi isu nasional. Karena juga orang kan melihat satu masalah juga bisa berbagai aspek gitu kan. Artinya kan ketika itu diperpanjang itu kan juga ada logika atau rasio juga yang menyampaikan misalnya berarti itu seluruh anggota DPR-nya juga diperpanjang. Ya kan? Sehingga kan kemudian mereka juga mendapat sisi bahasa kasarnya keuntungan dengan situasi tadi. Sementara nanti yang akan merapatkan adalah suara mereka. Personil-personil yang juga akan mendapat keuntungan dari perpanjangan tadi gitu. Nah, itu game politiknya kira-kira seperti itu ya. Tapi saya nggak tahu pastinya seperti apa, tapi kok kita bisa baca kira-kira
arahnya ke sana itu. Artinya justifikasi ini sebenarnya cukup terbuka peluang untuk ke sana, bahkan secara tadi hitungan personil mungkin, kemudian secara agreement katakanlah itu juga barangkali bisa justru banyak orang yang mungkin pada titik tertentu kemudian ikut mendapat istilahnya ya kalau bahasa kasarnya barangkali blessing in disguise ya, keuntungan dari situasi perpanjangan tadi gitu. Nah ini yang makanya kemudian masyarakat sipil menyuarakan. Karena kan kekhawatiran, ketakutan dari masyarakat sipil itu tadi bahwa ide dasar konstitusi kan membatasi kuasaan. Ya, seperti yang sering dikatakan Lord Acton itu kan, tend to corrupt absolute power, ya power tend to corrupt absolute power tend corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung kalau bahasa kasarnya di situ korup gitu ya. Ya, korup dari sisi mungkin finansial, korup dari sisi kekuasaan itu sendiri. Itu tradisi ilmiah yang dikembangkan di akademik tentang memaknai kekuasaan. Sehingga memang kekuasaan ini harus dicermati, harus diamati gitu kan. Jangan sampai kemudian muncul kecenderungan untuk tadi yang sudah didalilkan tadi, untuk terus berkuasa tadi. Maka ada konstitusi. Nah, saya kira kenapa masyarakat sipil bersuara, berteriak itu untuk beri imbangan. Jangan sampai kemudian keputusan itu justru berawal karena ada sebuah modus-modus gitu. Ada motif-motif itu kan. Itu harus mungkin secara nasional harus jangan sampai ada kalau bahasanya kalimat politik itu jangan ada dusta di antara kita itu. Jadi memang itu betul-betul kita melihat masalah ini sebagai satu masalah nasional yang penting dan urgent sehingga kemudian baik selesainya bagi seluruh anak bangsa. Kira-kira itu, Mas. Terima kasih Pak Dr. Johan. Saya mau ke Pak Suyanto. Tadi Pak Johan menyampaikan jika dianalogikan jika ini diperpanjang, otomatis DPR ya tidak menutup kemungkinan juga di tingkat daerah juga menjadi diperpanjang ya Pak Johan ya. Oke. Nah menyikapi itu gimana pandangan Pak Suyanto? Monggo Pak. Iya, kalau KPU itu sebetulnya tidak memiliki pandangan lain, Mas Rahmat. Jadi pelaksana ya Pak ya. Saya sampaikan sekali lagi bahwa KPU, apalagi KPU yang ada di kabupaten kota itu adalah sebagai pelaksana regulasi, sebagai pelaksana undang-undang. Jadi tidak memiliki kompeten untuk bisa berpikir secara selainnya begitu kan, gitu kan. Yeah. Ketika regulasi itu mengatur bahwa pelaksanaan pemilu maupun pemilihan itu sudah sampai pada tahap yang sudah disepakati bersama. Apalagi di sini kan memang dari KPU sendiri sudah ada satu kesepakatan antara dengan pemerintah, dengan anggota DPR dan juga ada Bawaslu dan juga DKPP. Di situ menyatakan bahwa tahapan atau pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Itu menyatakan bahwa itu sudah harus ditaati, kemudian sudah harus dipersiapkan segala sesuatunya, terutama sekali adalah seluruh rangkaian daripada tahapan ya, tahapan programnya, kemudian jadwalnya itu memang sudah. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota, KPU Kabupaten Kota sampai saat ini memang sudah mensosialisasikan. Ya persiapannya adalah sudah mensosialisasikan. Kalau di KPU Kota Semarang itu terus terang aja Mas Rohmat sudah banyak sekali yang kita lakukan karena di bulan Maret kemarin ya, di bulan Maret kemarin selama 1 bulan itu kami sudah mensosialisasikan di 8 kecamatan dan 8 kelurahan ya, 8 kecamatan di 8 kelurahan. Itu yang memiliki partisipasi pemilih rendah. Rendah itu artinya karena kan di tingkat nasional itu kan kemarin di pemilihan serentak tahun 2020 itu kan ditarget adalah 77,5%. Dan itu di bawah itu. Ada yang hanya 50%, ada yang pokoknya di bawah 75% lah begitu. Itu sasaran kami untuk melakukan sosialisasi. Di dalam sosialisasi tersebut kami juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat ya, kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pemilihan umum secara serentak itu nanti akan
dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 karena memang keputusan KPU yang sudah diturunkan kepada kami itu tanggal 14 Februari tahun 2024 sehingga KPU Kabupaten Kota ya sekali lagi terus terang tidak memiliki kompetensi untuk bisa memberikan satu pandangan ya terkait dengan ada satu penundaan. Apabila nanti ada satu penundaan ya nanti semuanya akan kita kita lakukan sesuai dengan regulasi yang sekiranya memang nanti sudah diatur dari KPU. Saya kira gitu, Mas. Baik, berarti dapat dipahami bahwa adanya isu penundaan ataupun presiden 3 kali tidak mempengaruhi proses tahapan pemilu 2024 ya. Iya, sangat tidak mempengaruhi. Baik di lebih khususnya di Kota Semarang ya. Ya, oke. Oke, poinnya seperti itu. Mungkin karena waktunya juga sebetulnya perbincangan kita ini cukup menarik Pak Johan. Saya ingin menggali lebih dalam sebetulnya. Cuma terkait dengan waktu juga yang membatasi kita karena kita schedule-nya hanya 1 jam. Mungkin saya ingin terakhir untuk Pak Yanto dan Pak Dr. Johan sebagai closing statement saja untuk kegiatan hari ini dengan tema Presiden 3 kali ini. Mungkin saya ingin dari Pak Suyanto dulu untuk memberikan closing statement. Monggo Pak Suyanto. Ya, baik. Dalam rangka untuk pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan secara serentak tahun 2024, KPU Kota Semarang sudah siap untuk melaksanakan segala rangkaian kegiatan dari mulai program, jadwal, kemudian tahapan sesuai dengan keputusan KPU RI nomor 21 tahun 2002 yang menetapkan bahwa tanggal hari dan tanggal pemungutan suara itu jatuh pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Sehingga nanti dalam pelaksanaan seluruh tahapan kami mohon kepada seluruh masyarakat Kota Semarang untuk bisa berpartisipasi aktif, bisa hadir di TPS dengan segala kondisi yang ada. Mudah-mudahan di tahun 2024 sudah tidak ada pandemi, Mas Rahmat, sehingga nanti bisa melaksanakan pemungutan dengan damai. Kemudian yang kedua, ini adalah namanya pesta demokrasi, Mas Rahmat. Jadi pesta demokrasi itu hendaknya ya memang kita jadikan satu pesta yang betul-betul menggembirakan pada seluruh masyarakat. Jadi tidak perlu ada satu tekanan, tidak ada perlu satu provokasi, tidak ada satu saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Intinya semuanya adalah kita memilih para pimpinan-pimpinan yang terbaik, kemudian nanti bisa mewakili pada seluruh masyarakat di Indonesia itu dengan baik, sehingga pelaksanaan pembangunan di Indonesia secara khusus di Kota Semarang juga bisa berjalan dengan baik dan itu bisa mensejahterakan kepada seluruh masyarakat secara khusus di Kota Semarang. Saya kira gitu, Mas Rahmat. Monggo Pak Dr. Johan. Terima kasih. Jadi karena tadi tajuknya adalah perpanjangan masa jabatan presiden ya, maka konklusi yang bisa saya sampaikan yang pertama adalah karena kita negara konstitusi, ya semestinya kalaupun memang ada langkah-langkah ataupun kebijakan yang diambil di mana kemudian terkait dengan masa jabatan itu ingin dirubah atau diperpanjang, itu pada prinsipnya harus juga melalui langkah-langkah yang konstitusional. Artinya langkah-langkah yang memang sudah disediakan oleh konstitusi. Kemudian yang kedua, tentu saja dalam dinamika kenegaraan, aspek-aspek sosial, ekonomi, ya, budaya itu sangat berpengaruh ya. Nah, dan di sini harus tadi menemukan satu nilai keseimbangan, nilai idealitas ya antara satu sisi bahwa prinsip konstitusi adalah adanya memang prinsip pembatasan kekuasaan, dan sisi yang lain ya dengan kondisi-kondisi tertentu tadi itu, sehingga
memang pada titik tertentu tetap tujuan akhirnya adalah tadi disampaikan juga oleh Pak Yanto, nasib dan kesejahteraan rakyat gitu kan. Nah, jadi apapun keputusan dari pemerintah nantinya, saya kira tentu ditujukan untuk tadi bagaimana menciptakan kesejahteraan rakyat, sehingga dinamika yang berkembang saya kira juga harus konstruktif dan sekali lagi secara prinsip harus mengikuti prinsip dasar di dalam konstitusi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Johan. Karena waktunya sudah habis, mungkin pertemuan ini, pertemuan klinik hukum ini kita akhiri. Semoga diskusi kita pada hari ini memberi manfaat kepada masyarakat, memberi pencerahan, mencerdaskan masyarakat, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas 17 Agustus yang menonton dan masyarakat secara umum. Oke, terima kasih Pak Suyanto untuk waktunya telah meluangkan. Pak Dr. Johan. Sama-sama. Sekarang di Jogja ya Pak ya, masih di Jogja. Baru posisi di Jogja ya. Nunggu buka ini Mas. Lebaran ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang mengikuti channel Klinik Hukum PMIH. Semoga bisa memberikan wawasan baru. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan atau kajian-kajian terkait dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Boleh untuk memberikan komentar, untuk memberi masukan isu-isu apa yang cukup menarik untuk kita angkat dan kita diskusikan di Klinik Hukum PMIH Semarang ini. Akhirnya salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Johan. Saya mohon pamit, Liv ya. Iya, monggo.